Kulkas ini sudah menemani saya selama 15 tahun dan seperti apa reviewnya? Ayo kita review sama-sama. Dan jangan lupa teman-teman yang baru gabung silahkan follow akun saya agar dapat video-video terbaru dari saya tentang review yang lama-lama atau jadul-jadul. Terima kasih. Oke, ini adalah kulkas Polytron dan ini saya beli sekitar 15 tahun yang lalu. Sudah cukup lama, tapi sampai hari ini masih berfungsi dengan normal. Ini satu pintu ya. Ya, ini kosong isinya karena nggak diisi. Sebentar. Nah, ini jadi yang ini sudah nggak ada ya, udah patah karena sering digeser-geser. Jadi ini masih berfungsi ya, masih dingin, bisa beku di sini, bisa bikin es. Dan untuk alirannya pun, aliran udara dinginnya pun sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini masih normal. Kadang misalkan kita udah berapa kali pindah rumah ya, hampir 3 atau 4 kali. Ketika kita ingin memindahkan kulkas ini harus hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau kata tukang AC yang penting belakangnya tuh yang apa namanya, ada tabungnya itu tidak kebentur ya bahasanya. Kalau yang tabung kecil itu kebentur, nantinya bisa rusak. Kata tukang servisnya gitu. Tapi alhamdulillah untuk lemari es yang ini atau yang merek Polytron ini itu tidak ada masalah, tidak ada kerusakan sedikit pun dan masih normal. Hanya mungkin dari segi bentuk sudah mulai tidak enak dilihat ya. Di sini udah pada lecet dan warnanya pun agak pudar. Tapi kalau secara penggunaan atau maksudnya dia masih normal teman-teman, masih berfungsi dengan baik. Jadi hanya partnya aja yang sudah pada copot, di sini copot ya. Nah, terus mungkin ini ada tips dari saya. Ini kalau misalkan ini isinya penuh ya, di sini ada air, di sini ada makanan atau sayuran. Nah, untuk settingan itu disarankan ke tengah ya. Jadi ininya ke sini. Nah, seperti itu. Hanya kalau posisinya seperti ini, itu setrumnya agak sedikit lebih besar ya. Penggunaan setrumnya agak besar. Nah, kalau misalkan kondisi di dalam kulkasnya itu sedikit seperti ini, hanya air-air aja dan beberapa bagian makanan, itu bisa settingnya seperti ini. Jadi ini akan lebih irit untuk listriknya gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman semua. Tapi ini resikonya kalau kecil gini dia tidak bisa untuk bikin es, dia akan selalu mencair. Jadi hanya untuk mendinginkan saja. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli lemari es atau kulkas. Sebenarnya merek apapun bagus ya, tergantung kita bisa merawat dari kulkas ini. Kalau ini nggak ada pembuangan air, jadi ketika mati lampu atau ketika sedang ada bunga es di sini, dia akan turun ke sini. Si airnya akan turun ke sini karena tidak ada pembuangan air di belakang. Jadi untuk menghadang air turun ke bawah, saya lubangi ini bagian ini, lubangin biar masuk ke sini ketika mati lampu. Nah, ini airnya nih ke sini ya. Airnya nih ke sini. Jadi pas mati lampu dia mencair di sini, masuk ke kotak ini karena di sini sudah saya lubangi. Si air akan turun ke sini, nggak langsung turun ke bawah. Biasanya turun ke bawah banjir kemana-mana. Nah, untuk diakalinya saya menggunakan ini dilubangin. Jadi untuk wadah air ketika saat listriknya mati gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Silahkan barangkali yang mau beli lemari es atau kulkas merek apapun. Jadi yang terpenting adalah kita bisa merawatnya dengan baik. Ketika menggeser, ini kan sering digeser-geser ya kalau misalkan pindahan rumah. Harus pelan-pelan, jangan main babat aja gitu. Ya tadi tabung di belakang itu jangan sampai terbentur. Kalau udah terbentur,
Dan nggak tahu ya, saya nggak ngerti apa itu bisa geser, apakah itu bisa rusak, si tabung itunya nanti akan merusak ke yang lain, jadi nggak dingin lah atau apalah gitu. Jadi selama 15 tahun ini tidak ada kerusakan apapun, hanya dari fisiknya saja. Seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan melihat video saya. Jangan lupa untuk follow akun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.